Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enji Regista dengan NIM 1122109293. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya, mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Ini videonya berjudul Komunikasi dan Strategi Komunikasi di Tempat Kerja. Menurut saya ini sangat relevan, tidak hanya dalam konteks dunia kerja profesional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berada di lingkungan yang kompleks, di mana kerjasama tim dan koordinasi sangat penting. Kita sering mendengar bahwa komunikasi adalah kunci. Tetapi dalam dunia bisnis, komunikasi yang strategis adalah senjata utama. Langsung ke materinya, yaitu pengertian komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi yang terjadi dalam dunia kerja atau organisasi. Komunikasi ini bisa dalam bentuk lisan, tulisan, visual, maupun digital. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang akurat, efisien, dan bermanfaat demi kelancaran proses kerja. Sedangkan negosiasi bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Ini bisa terjadi dalam banyak konteks, misalnya antara perusahaan dan supplier, atasan dan bawahan, atau antar divisi. Komunikasi maupun negosiasi ini memiliki satu benang merah, yaitu sama-sama berorientasi pada pembangunan relasi yang baik untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, ini ada unsur komunikasi di tempat kerja. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada media atau saluran komunikasi. Misalnya bisa berupa email, pesan WhatsApp, presentasi. Dan yang ketiga ada komunikan, yaitu pihak penerima pesan. Yang keempat ada umpan balik atau respon dari penerima pesan. Dan yang terakhir ada gangguan atau noise, baik yang bersifat teknis maupun emosional. Misalnya sinyal buruk, nada bicara yang menyinggung, atau perbedaan budaya. Sini ada contoh strategi komunikasi. Saya ingin membagikan sebuah contoh nyata yang terjadi di tempat kerja saya. Saat itu ada masalah yang cukup mengganggu di bagian produksi dan pengiriman. Informasi mengenai jadwal pengiriman hanya dikirim melalui grup WhatsApp biasa. Sayangnya, pesan-pesan itu seringkali tidak memiliki format yang jelas, tidak diberi waktu pasti, dan sering tertumpuk oleh chat lain. Akibatnya, bagian pengiriman sering terlambat mengambil barang dari gudang. Produksi pun jadi terlambat, dan ujung-ujungnya konsumen merasa kecewa karena pengiriman terlambat. Setelah dilakukan evaluasi, akhirnya manajemen membuat perubahan strategi komunikasi. Dibuatlah SOP pengiriman dan dibentuk grup WhatsApp khusus yang hanya digunakan untuk update real time dan informasi penting. Format pesan juga distandarisasi agar tidak terjadi salah paham lagi. Hasilnya, setelah evaluasi dan dibuat SOP pengiriman dan grup baru khusus update real time, hasilnya ini proses kerja jadi jauh lebih lancar. Tidak ada lagi keterlambatan dan masing-masing tim lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya.
Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa komunikasi tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi dalam sistem kerja yang saling bergantung. Nah, ini hambatan dan solusi komunikasi. Hambatannya yaitu yang pertama, pesan tidak jelas. Misalnya, tidak menyebutkan waktu atau detail penting. Yang kedua, terlalu banyak noise atau banyak gangguan. Bisa terlalu karena banyak grup, atau terlalu informal, atau malah karena ego masing-masing. Yang ketiga, kurangnya feedback. Seringkali kita kirim pesan lalu merasa sudah selesai, padahal apakah pesan kita sudah dibaca, apa sudah dipahami? Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, ada nih beberapa solusi yang diterapkan. Yang pertama, gunakan komunikasi tertulis dan verbal yang jelas, singkat dan tidak ambigu. Selanjutnya, rapat-rapat rutin. Lakukan rapat rutin atau daily stand-up meeting untuk menyelaraskan informasi. Dan yang ketiga, SOP komunikasi antar departemen. Buat SOP atau standar komunikasi antar divisi agar semua paham pola dan alurnya. Berdasarkan studi kasus yang tadi, pendekatan 5W1H. What? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman produk. Siapa yang terlibat dalam masalah ini? Yaitu bagian produksi dan pengiriman. Kapan terjadinya? Tepatnya saat awal bulan ketika permintaan sedang tinggi-tingginya. Di mana masalah ini terjadi di gudang pusat dan di cabang. Kenapa? Karena tidak adanya konfirmasi pengiriman dan koordinasi yang baik. Bagaimana? Diselesaikan dengan komunikasi lintas divisi dan SOP baru. Oh iya, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa akar masalah bukan pada sistem produksi atau transportasi, tetapi pada komunikasi yang tidak efektif. Kesimpulannya, dari video ini dan dari studi kasus ini, komunikasi yang efektif adalah pondasi penting dalam kelancaran sebuah bisnis. Dan hambatan komunikasi bisa datang dari berbagai arah, baik teknis maupun personal, dan harus nih kita atasi secara sistematis. Dan studi kasus ini membuktikan bahwa miskomunikasi bisa menyebabkan kerugian operasional dan ketidakpuasan pelanggan. Namun, dengan strategi komunikasi yang baik, masalah tersebut bisa diatasi, bahkan bisa dicegah sejak awal. Nah, sebagai generasi muda, kita mahasiswa yang akan segera masuk dunia kerja, kita harus nih membekali diri dengan kemampuan komunikasi yang profesional, strategis, dan berempati. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya mengenai komunikasi dan strategi komunikasi di tempat kerja. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya tentang betapa pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.